Salam adik-adik, kita bertemu lagi. Sangat senang bisa bertemu dengan semua sekalipun itu hanya melalui online kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan khotbah untuk Desire ini dengan tema yaitu jasmani yang sehat dan yang kuat. Sebelumnya kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kami bisa bersekutu kembali secara online ini untuk kami menikmati firman-Mu. Maka kami serahkan waktu ini Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang menjamah, dan secara khusus juga semua adik-adik Desire yang mendengar dan melihat, yang menyaksikan, biarlah Tuhan menjamah mereka. Roh-Mu yang kudus yang akan menjamah mereka semuanya. Biarlah menjadi bagian asupan makanan rohani yang sejati. Untuk kami serahkan waktu ini biar Tuhan yang akan memberkati. Ini kami Tuhan, kami serahkan tema yang akan kami dengar ini, biar ini menjadi satu kebutuhan kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini temanya ini adalah tentang jasmani dan rohani yang kuat. Ayat yang diberikan kepada saya yaitu dari Hakim-Hakim 14. Jadi adik-adik di rumah boleh membukanya. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan untuk kita. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun anggur Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita membahas tentang jasmani yang kuat, itu berarti kita sedang berbicara ada tubuh kita ini sehat. Apalagi dengan pandemi corona sekarang ini, secara khusus adik-adik yang ada di Medan ya, kalau saya ada di Sebulu Salam di Aceh. Tetapi ada posisi kita berhadapan dengan hal yang sama, makanya dia disebut pandemi. Artinya bahwa itu tidak sekedar hanya di dalam satu kota, satu bangsa saja, tapi di dalam bangsa yang banyak. Nah, di sini sekarang kita membutuhkan tubuh yang sehat, jasmani yang sehat, tetapi juga rohani kita yang sehat. Kita melihat Simson di sini dari Hakim-Hakim 14 ini cerita tentang perkawinan Simson dan teka-tekinya. Ada posisi di sana dikatakan bahwa Simson ini menjadi orang yang kuat. Dia kuat, tetapi nanti kita akan bertemu bahwa dia bukan kuat karena hanya semata-mata oleh karena dirinya saja, tetapi di dalam dirinya ada roh Allah yang berkuasa itu. Nah, kita melihat di ayat 5 itu ada disebutkan di sana di kebun anggur. Kita sama-sama tahu kalau kita memang mau sehat itu artinya kita sedang berbicara ada tubuh kita ini diberikan asupan yang baik. Jadi kalau adik-adik misalnya apakah kita kalau mau sehat ini ya makanannya makanan buah, makanan sayur itu harus menjadi bagian kita. Nah, di sana diceritakan bahwa Simson bertemu dengan singa muda dan mengaum lagi singa itu, tetapi di sana roh Allah menguasai dia sehingga di sana Simson mendapatkan sesuatu yang luar biasa sehingga dia bukan melarikan diri ketika bertemu dengan singa, tetapi bahkan dia mendatangi singa itu, lalu bahkan dia membunuh singa itu. Dari sini secara wajar kita melihat, wow, kuat sekali lah itu Simson itu ya. Makanya kalau kita dikatakan tubuh kita ini seharusnya ya kita buat sehat lah supaya kita bisa kuat menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini. Saya sangat tertegun ketika saya masih ada di Medan, saya naik kereta atau sepeda motor ke sana ke sini. Kadang naik kereta ini sampai ke tebing tinggi atau bahkan sampai ke Siantar naik sepeda motor itu butuh tubuh yang sehat. Tetapi sebenarnya saya baru menyimak mengapa saya dulu waktu muda sering naik sepeda motor ke sana ke sini.
Karena ternyata itu menjadi bagian persiapan saya untuk ada di dalam posisi pelayanan sebagai pendeta sekarang ini. Karena waktu di Kalimantan 6 tahun pun saya sering sekali itu pergi ke sana ke sini, penginjilan atau tugas khotbah ke pedalaman, itu jauhnya jaraknya bisa sekitar perjalanan naik sepeda motor 4 jam atau 5 jam. Pulang pergi itu berarti sekitar 10 jam. Dan juga ketika kami masuki Aceh ini, betapa itu menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Kita sering sekali untuk pelayanan, kita turun ke pedalaman di Aceh ini, ke gunung, ke bukit, ke sawit-sawit, perkebunan sawit. Kita terkadang untuk mendapatkan tempat di mana kita pelayanan butuh sekitar 2 atau 3 jam. Kalau dia pulang pergi itu berarti sekitar 5 sampai 6 jam kita ada di perjalanan. Bagaimana kita bisa siap atau bagaimana saya akhirnya bisa siap seperti itu tidak mungkin secara dadakan. Tapi ada satu rangkaian pelatihan yang dibuat Tuhan sendiri sehingga saya siap sekarang ini. Maka dari sini kita ingin melihat kalau mau sehat itu apa? Ya, kalau kita mau seperti Simpson itu seperti apa dia begitu kuatnya, ada apa? Karena tidak mungkin juga hanya di dalam tubuh yang sehat saja, tetapi tidak ada jiwa yang sehat. Ya, jadi ada juga harus dua-duanya ada di sana. Yang pertama ingin kita lihat adalah bahwa konsumsi makanan yang sehat itu ya pastilah bicara tentang organik. Ya, makanan yang sehat itu adalah makanan yang dia sifatnya alamiah sekali. Misalnya sayur-sayuran itu. Kalau kita makanan-makanan yang non organik itu biasanya sudah makanan-makanan yang lain, makanan kaleng, campuran tepung dan lain sebagainya. Kalau dia organik berarti dia hanya memakan makanan yang alami saja. Sayur-sayuran itu. Kita sama-sama tahu bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel ya. Mereka makan sayur-sayuran saja sehingga mereka begitu sehat. Bandingkan dengan orang-orang yang loyo yang mungkin hanya makanannya Indomie dan Indomie saja. Kita akan tahu tubuhnya seperti apa. Ada beberapa orang bahkan makanannya semua dari sejak kecil sampai dia besar hanya KFC, hanya makanan dagingan yang dimasak di warung-warung saja, akhirnya tubuhnya tidak kuat. Ya, mungkin dia untuk kerja tidak akan bisa kerja-kerja berat. Karena apa? Di dalam tubuhnya tidak ada makanan-makanan yang cukup kita bilang tadi makanan yang bersifat organik. Itu yang pertama. Sehingga nanti kita melihat bahwa Simpson tidak sebenarnya juga terlalu kita bilang sehat, tetapi juga sebenarnya dia punya satu asupan yang benar kalau kita melihat tadi itu tentang kebun anggur itu. Yang berikutnya adalah bahwa yang kita harus menjaga pikiran. Dalam Amsal 4, kalau adik-adik punya Alkitab, pegang Alkitab semua ya, coba kita baca Amsal 4. Coba kita buka dulu dari Amsal 4 itu, dikatakan di sana ayat 20 sampai ayat 23. Saya bacakan untuk kita ya, dari Amsal 4, 20-23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga pikiran. Jadi kalau pikiran kita ini banyak diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh yang segar-segar, maka kita akan juga menjadi sehat. Tetapi kalau pikiran kita ini banyak diganggu oleh stres, secara khusus karena ini corona ya, kita stres, frustrasi mungkin bahkan karena semuanya berubah, cara hidup yang berubah dan lain sebagainya, bisa bahkan membuat kita itu menjadi gila. Ya, makanya kita betapa penting jaga pikiran. Karena dari sana firman Tuhan katakan tadi, ketika kita ingin sehat badan ini, adalah juga tentang bicara sehatlah di dalamnya, baik di hati dan di pikiran kita ini. Karena posisinya adalah bahwa di dalam diri kita ini, kalau sehat pikiran kita, bisa terjadi kesembuhan itu. Makanya dikatakan ada lagu hati yang gembira adalah obat. Dan
kalau kita gembira, betapa kita indah sekali hidup ini. Makanya ya memang susah sekali ya di dalam corona ini kita tidak ada berbicara mungkin aktivitas yang outdoor ya, sehingga kita sulit untuk mengekspresikan gejolak kita. Tetapi sebenarnya itu menjadi bagian terpenting. Mungkin di rumah adik-adik sekalian bisa mencoba untuk berolahraga di rumah. Jadi bukan berarti di rumah itu kalau kita tidak sekolah, tidak tidak ada les, lalu kita di rumah hanya tidur, main game, tidur, main HP, tidur dan hanya tidak mengeluarkan keringat sama sekali. Bisa-bisa ketika kita nanti pergi sekolah, kita terkejut, bahkan kita mungkin akan demam karena sakit. Nah, ada posisi itu ya. Jadi ada posisi di dalam pikiran yang sehat juga akan bisa mengalirkan bagi kita ini tubuh ini yang fit ya. Karena ada dorongan-dorongan dari dalam diri kita ini, kekuatan yang baik sekali itu. Bahkan firman Tuhan bilang tadi, di dalam hati yang gembira adalah obat. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, di sana kan dibicarakan rajinlah olahraga, latihan fisik. Kalau kita ingin sehat, pastilah bicara adalah olahraga. Kalau kita ingin sehat adalah bicara tentang aktivitas. Sehingga kalau seorang petinju, kalau dia tidak pernah latihan, bagaimana dia bisa juara dunia? Maka saya bilang tadi, tidak mungkin Simpson demikian adanya mendadak. Kalau kita bicara, apalagi kalau melihat Daud misalnya, bahkan kegiatan Daud sejak kecil itu ada satu posisi terbiasa menjaga domba. Maka yang dihadapinya ketika menjaga domba adalah hewan-hewan yang buas. Dan di sana dia menghadapi semua itu dari sejak kecilnya. Maka tidak kebetulan akhirnya Daud menjadi orang yang cukup besar atau terlatih fisiknya. Yang keempat adalah bahwa kita punya komunitas. Jadi adik-adik kalau mau sehat secara rohani, tidak mungkin tidak bicara komunitas. Kita bersyukur sebenarnya kalau pandemi corona ini membuat orang banyak sekali sekarang masuk di Zoom, masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang online, punya komunitas mereka. Bagus sekali sebenarnya kalau ada Facebook yang punya komunitas yang rohani sekali. Bagus sekali kalau orang punya WA, grup WA yang dia punya jaringan-jaringan rohani. Ya misalnya kalau adik-adik sekalian punya WA seperti di YPDPA atau WA di gereja, itu menjadi bagian pergaulan yang indah. Ya. Dan kalau boleh jangan dihindari. Mari coba kita melihat dari Ibrani itu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan di sana kalau boleh kita punya satu komunitas, satu pergaulan yang luas. Karena itu yang akan membuat badan kita ini sehat, pikiran kita ini sehat. Saya sangat setuju jika kita ini semua punya kemampuan komunikasi kepada anak-anak, kepada orang tua, dan secara khusus adalah punya komunikasi yang baik kepada teman kita bermain. Sehingga kita punya kegiatan yang dimana itu yang mengeluarkan satu energi mental kita atau di dalam batin kita ini yang keluar. Kita punya komunitas yang rohani. Ingat ya, bukan komunitas yang duniawi. Karena komunitas yang rohani akan menjadi teman kita untuk bisa share di sana, bersukacita di sana dan lain sebagainya. Saya sudah lihat ada beberapa Zoom di sana, ada komunitas ulang tahun organisasi. Di Zoom ada juga dia ulang tahun pribadi yang di sana kita bersukacita. Tetapi nanti kalau sudah selesai corona ini, betapa pentingnya kita punya pergaulan. Pergaulan yang tidak hanya sekedar di dalam ruang sempit saja, tapi kalau boleh luas. Jadi di sana juga nanti kemungkinan kita akan dipakai Tuhan, atau bahkan bisa jadi bahwa itu panggilan Tuhan bagi kita. Kenapa kita bergaul dengan banyak orang? Adalah karena Tuhan ingin pakai kita untuk bisa kita menjadi berkat bagi orang lain. Makanya penting kita di sini untuk punya kawan, punya sahabat. Di dalam tubuh yang sehat juga penting ada di sana bahwa kita punya teman sharing, punya sahabat. Ya, punya teman.
punya kakak rohani, ya kalau boleh punya kakak PA. Kita masuk ke dalam pembinaan. Saya di Aceh ini saja jemaat itu beberapa saya PA-kan tiap minggu, baik orang tua maupun anak muda. Jadi bukan dalam ibadah pemuda atau ibadah kaum bapak misalnya, tetapi saya secara khusus mendatangi mereka tiap minggu. Kami ngapain? Kami belajar firman Tuhan. Saya menjadi pembina, saya menjadi kakak rohani, abang rohani, ayah rohani bagi jemaat saya. Karena itu makanya saya membangun komunikasi dengan mereka dan mereka punya komunikasi dengan saya. Dari sana apa rupanya dampaknya? Sehatlah jiwanya, sehatlah mentalnya. Ya, dan secara khusus ketika kita dengan pandemi corona ini, banyak orang tua yang ketika kita sharing mereka menjadikan kita ini adalah bapak rohani atau gembala, dan kami bisa di sana tukar pikiran. Banyak yang sakit secara mungkin kami tidak sadar bahwa ternyata jadi sembuh. Ada bahkan seorang ibu, apa stresnya wajahnya saya lihat, sampai peang, mukanya peang begini, datang, oh Pak Pendeta, tolong doakan Pak Pendeta. Saya bilang waktu saya ya mungkin dipacu atau dibangun oleh pengalaman. Ketika muka peang itu, kita bilang hati yang gembira adalah obat, Bu. Karena saya tawarkan ke rumah sakit tidak mau berobat, tidak ada uang. Ya memang karena jemaat saya banyak juga dari kelas menengah atau kelas miskin ke bawah. Bukan kelas menengah ke bawah, tapi kelas miskin ke bawah gitu ya. Jadi ada posisi, ini mau diapain? Saya pun tidak ada obat, saya juga tidak tahu mengobati bagaimana. Tetapi dari sana saya punya firman Tuhan yang indah sekali itu, hati yang gembira adalah obat. Sehingga ada posisi ketika saya ajak berbicara, bergaul, saya kunjungan berulang-ulang ke rumah, saya usahakan dia untuk punya satu sukacita atau gembira. Dan saya berjuang juga mendorong anak-anak, mendorong suaminya untuk menghadirkan satu komunitas atau pergaulan atau komunikasi di rumah yang sukacita. Maka kalau tidak salah hanya sekitar 2 minggu itu peangnya agak berkurang. Dan setelah sekitar sebulan 2 bulan itu sudah normal tanpa diobati. Itu satu pengalaman yang di Aceh ini yang saya mungkin belum temukan di tempat yang lain. Ingat ya, punya komunitas lah kita. Yang kelima adalah bahwa kita harus punya sehat iman. Jadi kalau mau sehat tubuh kita ini, dan apa gunanya sehat tubuh ini, apa gunanya juga sehat jasmani ini, apa gunanya sehat rohani itu adalah sebenarnya kita sedang menjadi saksi. Tapi mari coba kita lihat dulu dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ayat 31. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi adik-adik begini, jasmani yang sehat dan rohani yang sehat itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati kalau kita ternyata sehat hanya untuk supaya berotot, lalu ada gadis lain lalu suka sama kita. Dan ketika misalnya kita kecelakaan, lalu mental kita jatuh. Ada seorang gadis cantik di Kalimantan ini ceritanya. Mungkin karena dia begitu banyak gaya lah ya, namanya bergaya. Tetapi di satu sisi yang lain ketika dia kecelakaan, kakinya cacat, dia mau bunuh diri. Jadi hati-hati ketika kita ternyata mau sehat, mau kuat, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sehat imannya, sehat jasmaninya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Sehat kita adalah bagaimana supaya Tuhan dimuliakan dari kita sehat itu, sehingga bukan demi yang lain. Ya, tubuh kita sehat untuk, kalau kita masih ada di rumah bersama dengan keluarga, bersama orang tua, bantulah orang tua. Tanda kita sehat adalah bahwa kita tidak sekedar hidup untuk diri sendiri, tetapi kita sehat juga adalah untuk bagian berkat bagi orang lain.
Kalau sehat rohani kita, maka biarlah itu menjadi bagian berkat bagi orang lain. Jangan berdiam kalau lihat orang misalnya lagi sedih. Karena sehat secara rohani, lalu kita ketemu dengan orang yang sedang bersedih, lalu kita cuek saja. Oh, Maisi, tahu Maisi. Oh. Sehat iman adalah bahwa kita juga mencurahkan kepersekutuan kita dengan Tuhan itu untuk orang lain melihat kita bergaul dengan Tuhan, dan itu menjadi inspirasi bagi mereka. Saya kira karena saya stabil di dalam kerohanian, maka orang tua saya akhirnya datang kepada Tuhan, punya saat teduh tiap hari, bahkan sampai meninggalnya mereka mereka bilang mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa sekali saya rasa. Makanya penting nanti akhirnya apa? Bahwa di dalam diri kita yang sehat ini ternyata kita punya tugas menjadi misi Allah. Jadi dimanapun kita berada, kalau sehat badannya, sehat imannya, itu tidak boleh hanya berdiam diri. Berkatlah kalian adik-adikku di sekolah, berkatlah kalian di lingkungan kalian, berkatlah di keluarga kalian, berkatlah dimanapun kita Tuhan tugaskan untuk kita berada. Bermainkah, bahkan bila perlu kalau bermain game jadilah berkat. Ya, bagaimana menjadi berkat? Ya, seharian Anda main game itu kan nggak jadi berkat. Tapi kalau mengajak teman bermain game misalnya 2 jam, lalu setelah itu ada aktivitas yang lain, mungkin Anda akan menjadi berkat. Karena apa? Karena kita sedang mengatur di dalam satu mental yang sehat. Karena kalau kita bermain game lalu itu habis begitu saja sepanjang hari, mentalnya nggak sehat. Berarti pengendalian dirinya tidak ada sama sekali. Nah, mari kita lihat lagi dari Roma 12 ayat 1. Ini yang terakhir ya. Roma 12 ayat 1 berbicara demikian ya. Mungkin sudah sering dengar ini ya, karena ini bagian dari kita kaum muda. Karena itu saudara-saudara, ini Roma 12 ayat 1 ya. Boleh dibaca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan di sana, persembahkanlah tubuhmu persembahan yang hidup. Kalau namurung nggak hidup itu. Kalau hanya tidur saja dan tidur saja, tidak hidup. Yang hidup adalah produktif. Kalau Anda malu membantu orang tua, itu sebenarnya tidak baik. Yang kita membantu orang tua juga bukan berarti kita jadi seorang seperti tersiksa, nyapu rumah tersiksa, ngepel tersiksa. Tidak itu maksudnya, tapi kita sedang bersama-sama dengan orang tua, karena itu juga adalah kebutuhan kita sehat. Hiduplah, kan kalau untuk murum mati masih kuning, mau kami kolesterol. Yang kedua adalah dikatakan di sana yang kudus, sehat jasmaninya, sehat rohaninya di dalam kesucian yang Tuhan beri. Ya, jadi makanya mari kita memberikan apa yang suci kepada Tuhan, yang kudus kepada Tuhan, bukan main-main. Ya makanya HP-mu suci enggak? Kalau di sana banyak nonton film porno, buka situs porno, nggak suci. Game pun kalau main game, medsosmu pun, apalagi kalau TikTokmu pun ternyata banyak mengundang aura-aura negatif, sebenarnya bertobatlah. Tidak akan ada kita sehat, dikatakan sehat rohani. Tontonan kita semua adalah tontonan yang bebas, free sex gitu ya. Jadi yang sehat adalah bahwa kita juga suci lah. Kegiatan kita harus suci. Adakah suci kalau kita dugem malam-malam di jalanan, nongkrong-nongkrong? Kalau itu misi Allah, kita sedang penginjilan, sah-sah saja. Tetapi kalau itu malah kita buat masuk angin kita, sakit kita, sebenarnya pertimbangkanlah. Benarkah kita nongkrong-nongkrong di kafe itu untuk kemuliaan Tuhan? Tidak sehat. Ini kita banyak membaca untuk persiapan masa depan. Yang ketiga dikatakan di sana adalah yang berkenan kepada Allah. Olahraga yang memang perkenanan Allah ada di sana. Saya kurang setuju kalau olahraganya adalah olahraga untuk melukai orang lain. Ya,
Misalnya kalau tayangan UFC itu ya, mukulin orang, bahkan mungkin banyak yang di sana sebenarnya tidak diberitakan, yang sudah cacat tubuh seumur hidup, bahkan ada yang mati. Sebenarnya olahraga itu kayak yang Tuhan mau, melukai orang lain. Jadi kalau kita sehat pun harusnya sehat dengan perkenanan Allah. Allah berkenan atas sehatnya kita. Ya, makanya kalau boleh ini dalam pandemi corona, saya tidak tahu adik-adik ada yang bangga enggak? Aku kena corona, haleluya. Cilakalah. Orang yang menjaga dirinya sehat harusnya menjadikan dirinya ini menjadi teladan bagi orang lain. Sehatlah kita, menjaga dirilah kita. Ya, ikuti aturan pemerintah sekarang, kalau kita mau sehat katanya pakai masker lah. Banyak cuci tangan lah. Sehingga itu menjadi bagian yang melingkupi kita, bahwa kita memang sedang perkenanan Allah ada di dalam diri kita. Kita bukan jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita menjadi bagian berkat bagi orang lain. Walaupun mungkin kita tidak biasa ya, apalagi yang laki-laki ya, tidak mungkin biasa bagi kita menutup muka pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi sekarang banyak sekali ya, unik sekali sekarang ada masker yang gambarnya gambar-gambar artis film, gambar Garuda, warnanya warna bendera, warna-warna yang lain. Masker yang menjadi bagian satu orang untuk berekspresi ya. Tetapi kita kan bukan bicara maskernya itu dengan model itu, tapi kita mau sehat. Jadi adik-adikku, sehatlah, bukan bicara hanya sehatnya, tetapi berkenan gak Allah di dalam tingkah laku kita yang sehat itu. Jadi berjuang untuk sehat bukan berarti kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jadi makanya ingat ya, bahwa kunci kita sehat badan ini, sehat jasmani dan rohani kita ini adalah bagian yang satu. Kita mengkonsumsi makanan yang tadi itu ya, yang organik, kalau boleh yang alamiah, yang tidak usah harus ada kimia. Sayur itu secara organik namanya. Lalu kita jaga pikiran, ya, kalau boleh kita menjaga pikiran kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan itu. Rajin olahraga. Lalu punya komunitas ya, yang sehat itu adalah punya komunitas. Kalau Anda hidup sendirian di dunia ini, ada sesuatu hal yang mungkin harus dilayani. Dan sehatlah imannya. Di dalam sehat iman itu kita berbicara apa? Bahwa kita juga menjadi kemuliaan bagi Allah. Ya, artinya kita menjadi teladan bagi orang lain. Dan satu, yang terakhir itu, bahwa Roma 12 ayat 1, tubuh kita yang sehat, rohani kita yang sehat, adalah sedang berbicara persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang suci dan Tuhan perkenan. Mari adik-adikku, jadilah sehat, berolahragalah, ya, dan kita kalau boleh cari komunitas dan hidup sucilah di tangan Tuhan. Demikian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Simson yang sehat itu, Simson yang kuat itu adalah karena anugerah Tuhan. Maka biarlah kami juga Tuhan anugerahilah Roh-Mu yang kudus menjamah kami untuk mengarahkan kami. Simson Tuhan arahkan, Roh Allah menguasai dia. Maka kami juga kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami juga akan diarahkan menjadi punya tubuh yang sehat. Roh-Mu mengajari kami Tuhan bagaimana kami mengelola cara berpikir kami. Roh-Mu Tuhan mengajari kami bagaimana kami berolahraga. Roh-Mu ya Tuhan yang mengarahkan kami bagaimana kami membangun komunitas. Dan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, Roh Allah itu juga lah yang menguasai hati pikiran kami. Untuk kami Tuhan memberikan tubuh yang hidup, tubuh yang suci, dan perkenanan Allah ada di sana. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan firman-Mu ketika kami mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya baik, kita akan menutup ibadah ini, kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, inilah kami Tuhan, kami serahkan semua kami secara khusus adik-adik Desire ini yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah Tuhan memberkati di rumah masing-masing, secara khusus kami, keluarga, jika ada abang kakak dan mungkin orang tua. Biarlah Tuhan dalam pandemi corona ini Tuhan yang membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami semua dari segala virus corona Tuhan, dan Tuhan yang memberkati.
Kami berdoa untuk semua YPDPA, staf, fungsionaris, biarlah semuanya mereka juga dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus adik-adik yang akan masuk sekolah untuk besok, baik itu yang mungkin sekolah online maupun ada tatap muka sekolah, biarlah semua kami di dalam pemeliharaan-Mu. Lindungi kami, jauhkan dari segala virus corona. Jika ada pun kami akan sekolah masuk kelas besok tatap muka, Tuhanlah yang menjaga kami. Tetapi jika pun kami sekolah online, daring, maka Tuhan berkati itu semua menjadi pembekalan bagi kami. Berkati kami serius supaya tidak main-main, secara khusus ketika kami sekolah dari rumah. Tuhan berkatilah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.